My Lecture, My Husband, episode 6 by Git Licious. Gue pun melemparkan handphone gue ke kasur karena kesal. Mereka pasti menyangka gue nangis bercanda, padahal itu beneran. Mata gue mulai berair tanpa bisa dicegah. Gue ngerasa semua omongan gue akhir-akhir ini malah menjadi bumerang. Gak lama handphone gue berbunyi dengan foto Kara yang terpampang di layar, pertanda kalau panggilan itu berasal dari dia. Setelah menghapus air mata yang menggenang, gue pun buru-buru ngambil kembali handphone gue sambil melirik ke arah Pak Arya yang masih sibuk dengan handphonenya. Gue menggeser tombol hijau di layar dengan sedikit ragu, dan suara menenangkan milik Kara terdengar dari seberang telepon. Halo sayang, suara Kara terdengar cukup jelas karena suasana kamar yang hening. Berada di dalam kamar pengantin bareng suami, tapi malah mengangkat telepon dari pacar membuat gue merasa berdosa. Hai, jawab gue kaku. Aku chat kamu gak dibalas-balas dari kemarin, kamu gak kenapa-kenapa kan? Tumben kamu gak ngabarin aku, soalnya... Maaf Kara, maaf banget. Aku baik-baik aja, kamu gak usah khawatir. Suara kamu beda, kamu abis nangis. Apa kecapean? Aku abis datang dari acara pernikahan, jadi aku capek. Jawab gue gak sepenuhnya berbohong. Istirahat yang bener ya, jangan sampai sakit. I miss you. I miss you tuh Kara. Saat gue menutup telepon, Pak Arya beranjak dari kasur dan masuk ke dalam kamar mandi setelah menaruh dompet dan handphone miliknya. Hal yang membuat gue terkejut adalah dompet Pak Arya adalah dompet yang gue berikan waktu perbaikan nilai kemarin. Pak Arya keluar dari dalam kamar mandi hanya dengan selembar handuk yang menutupi bagian bawahnya dan bagian atas tubuhnya terekspos dengan jelas yang membuat gue menelan ludah gugup. Gue yakin muka gue udah memerah sekarang, karena kesal sekaligus malu. Jadi dompet yang saya kasih dipakai juga, tanya gue dengan nada menyindir. Dompet saya bolong karena harus beli cincin nikah paling mahal kemauan kamu. Itu kan kiasan. Bilangnya aja bukan tipe orang yang terima suap, tapi nyatanya gerutu gue yang membuat Pak Arya melihat ke arah gue. Kamu seharusnya bersyukur saat itu Dekan lagi nggak ada di tempat sehingga saya tidak jadi melaporkan kamu. Terus kenapa dompetnya masih dipakai? Saya baru pakai hari ini. Memang salah kalau saya pakai dompet pemberian istri saya? Tanya Pak Arya sambil membuka bagian bawah handuknya secara tiba-tiba yang hampir membuat gue berteriak. Namun gue sadar Pak Arya telah memakai celana pendeknya di balik handuk yang dikenakannya dan mengambil pakaiannya di dalam koper. Aduh, jantung gue. Om bisa pakai pakaiannya di dalam kamar mandi aja nggak sih? Kebiasaan gue saat pagi adalah menguletkan badan tanpa membuka mata. Tapi pagi ini ada yang aneh. Tangan gue kiri serasa menyentuh benda asing. Gue pun meraba-raba dan meremas benda itu. Terasa lembut juga hangat. Gue bahkan bisa merasakan angin-angin hangat yang membuat gue langsung membuka mata untuk memastikan. Ternyata tangan gue kena muka Pak Are yang membuat gue langsung menarik tangan gue secara spontan. Kamu itu perempuan bukan sih? Tidurnya urakan banget, kata Pak Are yang terlihat kesal. Mungkin gara-gara gue menguyuk-uyuk mukanya barusan. Lagi liburan terus ada dosen paling killer di depan muka lo saat bangun tidur. Itu berasa mimpi buruk. Jangan berisik, kata Pak Arya sambil membekap mulut gue. Gue baru inget kalau gue udah nikah sekarang sama dia pula. Liburan gue gak akan terasa sebagai liburan lagi pasti. Gue spontan melepas tangan Pak Arya dari mulut gue dan melihat ke sekeliling. Cari apa? Tanya Pak Arya. Bayi, jawab gue spontan. Kamu lulus SD gak sih? Bayi gak mungkin ada gitu aja kalau gak dibuat, kata Pak Arya. Buktinya Yuto ada. Yuto adalah anak langit. Yuto adalah anak angkat Iim dan Yuda yang diadopsi oleh nenek Yuda atas nama mereka berdua. Semua dilakukan nenek Yuda agar Iim dan Yuda bisa menjadi lebih dekat setelah perjodohan yang dilakukan. Iim bilang, begitu dia bangun setelah malam pernikahan, besoknya Yuto langsung ada di rumahnya. Gue takut nyokap gue melakukan modus yang sama. Om kalau nggak ngerti nggak usah komentar, kata gue yang membuat Pak Arya berdecak pelan. Dia malah ninggalin gue dan masuk kamar
ke dalam kamar mandi. Om, jangan lupa bawa baju, jangan menodai mata saya yang masih suci, teriak gue yang gak dipedulikan sama Pak Arya. Liburan kerasa cepet banget. Untung aja Pak Arya cuma ada di rumah gue 3 hari pertama. Sisanya dia balik lagi ke perantauan buat kerja. Sekarang waktunya gue balik ke perantauan dan Pak Arya yang ngejemput gue. Kamu hati-hati di sana, yang nurut sama suami. Nasihat nyokap begitu gue mau pergi. Arya, papa titip dia ya. Iya, Pak. Jawab Pak Arya. Apartemennya udah siap kan? Gak ada barang yang dibutuhin lagi. Tanya bokap ke Pak Arya yang dia jawab dengan galengan. Pada akhirnya, kami lebih tepatnya gue memilih untuk tinggal di apartemen gue. Kalian hati-hati di jalan. Jangan lupa kabarin ya kalau udah sampai. Di sepanjang perjalanan gue memilih untuk tidur. Bodoh amat sama Pak Arya yang nyetir dan kelan. Gue gak mau gantian dan memilih untuk act like a queen. Sesampainya di dalam apartemen, gue melihat banyak perubahan. Di sini jadi terkesan lebih manly dengan sentuhan interior baru. Kok diubah sih Om? Tanya gue begitu Pak Arya masuk ke dalam apartemen gue yang udah menjadi apartemen kami saat ini. Saya nggak tahu harus bawa barang kemana lagi, makanya saya taruh di sini. Buang aja sekalian. Kamar satunya kan kosong. Om bisa tidur dan menaruh segala peralatan Om di sana. Timpal gue. Kamar itu udah saya alihfungsikan. Jadi kamar di apartemen ini hanya ada satu, jawab Pak Arya. Gue pun segera menuju kamar yang dimaksud Pak Arya dan isinya udah berubah menjadi perpustakaan mini. Gue bahkan gak pernah bermimpi untuk mau punya perpustakaan mini kayak gini. Kenapa harus perpustakaan sih? Tanya gue gak terima. Karena saya dosen dan kamu mahasiswa, jawab dia kaku. Yaelah, semua orang juga udah tahu. Tapi kan seharusnya kamu ngerasa beruntung karena punya referensi lebih banyak untuk tugas-tugas dan skripsi kamu nanti. Setelah Pak Arya ke gue, dan setelah itu dia masuk ke dalam kamar. Gue hanya bisa memijat kening gue frustasi dan menjatuhkan diri di atas sofa. Besok gue udah mulai masuk kuliah dan gue sekarang luar biasa gelisah. Gimana kalau gue nggak bisa bersikap biasa di depan teman-teman gue yang dari kemarin terus-terusan ngajak jalan tapi gue tolak. Gimana gue ngejelasin semuanya ke Kara? Gimana nanti perlakuan orang yang lagi tertidur lelap di samping gue ini saat di kampus? Gue pusing sendiri mikirnya. Meskipun gue sama Paria udah sepakat nggak akan mempublikasikan hubungan kami, tapi tetap hati gue nggak tenang. Serapi apapun orang menyembunyikan bangkai, baunya pasti akan tercium juga, bukan? Gue terbangun saat matahari sudah cukup tinggi, dan di saat gue melihat ke samping Pak Arya udah nggak ada. Saat melihat jam yang menunjukkan pukul 7.30, gue yakin kalau hari ini gue telat. Dan suami gue yang terkenal sangat tepat waktu itu adalah dosen pertama gue hari ini. Gue salah karena menganggap dia akan berbaik hati untuk membangunkan gue pagi ini dan mengajak gue untuk pergi ke kampus bersama. Pada kenyataannya, dia berangkat duluan, bahkan tanpa meninggalkan jejak. Gue buru-buru memesan ojek online di saat masih menggunakan sedikit polesan pada wajah gue, agar saat gue turun itu, ojek udah sampai. Gue sampai kampus jam 8:15, 5 menit terlambat dari waktu kerjanya yang biasanya Pak Arya tolerir untuk masuk kelas. Dengan segala sumpah serapah yang gue keluarkan dalam hati, gue berlari menuju kelas. Dengan nafas terengah, gue membuka pintu kelas gue, dan di sana Pak Arya udah duduk di mejanya sedang mengabsen satu-satu mahasiswanya. Meskipun gue istrinya, gue gak yakin nilai gue semester ini akan selamat sama dia. Maaf Pak, saya terlambat. Untung gue gak kelepasan manggil Om sekarang. Gue bisa melihat Pak Arya melirik ke arah gue dan bertanya, kenapa kamu terlambat? Pakai nanya lagi. Ya karena gak lo bangunin lah. Jalanan macet Pak, jawab gue asal. Rumah kamu memangnya di mana? Gue kan tinggal bareng di apartemen Raffles Pak, jawab gue sementara Pak Arya kini mengeluarkan handphonenya.
Itu hanya berjarak 15 menit dari sini. Dari aplikasi yang saya punya, nggak ada kemacetan apapun, kata Pak Arya sambil menunjukkan layar handphonenya. Segala umpatan kasar gue layangkan di dalam hati ke dia. Maaf Pak, kata gue pada akhirnya. Lain kali jangan banyak alasan. Bangun lebih pagi kalau kamu kesiangan. Hari ini saya tolerir karena masih hari pertama. Kayak Pak Arya nggak membuat seisi ruang kelas sangat hening. Nama dan NPM? Tanya dia. Udah ngucapin ijab kabul pakai nama lengkap gue juga masih sok-sokan gak tahu. Umpat gue kesal. Inggita Almira Arundati 132456037. Sana duduk, kata Pak Arya. Kelas masih hening sementara gue mencari partner in crime gue, Rara. Kalau biasanya di pelajaran dosen lain, Rara akan mengangkat tangan tinggi-tinggi tanpa ragu. Kali ini Rara cuma mengangkat tangannya sedikit yang membuat gue menyadari keberadaannya. Ya, apa ada pertanyaan? Kalau tidak, kita akan langsung masuk ke materi kuliah pertama. Ya, Altan, silakan, kata Pak Arya begitu melihat Altan mengacungkan tangan. Bapak baru nikah ya? Di jarinya ada cincin sekarang, kata Altan yang membuat seisi kelas spontan meneriakkan kata cie. Gue mensyukuri otak cerdas gue yang sempat menaruh cincin pernikahan gue di atas meja rias gue sebelum berangkat tadi. Meskipun dalam keadaan panik dan kepepet karena telat, gue tetap ingat hal krusial itu. Ledekan yang terlontar dari teman sekelas gue nggak berlangsung lama karena mereka semua penasaran sama reaksi Pak Arya dan pertanyaan frontal Altan barusan. Iya, saya sudah menikah, jawab Pak Arya yang membuat sorak-sorai dalam kelas semakin riuh. Gue deg-degan sekarang, takut dia ngebongkar semuanya. Tapi gue rasa dia cukup cerdas untuk tidak membongkar hal itu di hadapan teman-teman gue di saat dia udah bertingkah kayak tadi. Tapi dia kan nggak bisa ditebak juga. Gue bingung. Mamanya kenapa, Altan? Kamu mau ngasih tiket honeymoon trip buat saya dan istri saya? Tanya Pak Arya kalem tapi menusuk seperti biasa. Gue merinding di saat dia ngomong kata istri saya di depan umum. Rasanya aneh. Enggak, Pak, enggak. Saya cuma kasihan sama teman saya yang ngarep sama Bapak. Jawab Altan terburu-buru sambil melihat ke arah gue. Brengsek. Gue tahu nih Altan pasti mau ngerjain gue. Umpat gue kesal. Teman-teman gue udah nahan ketawa melihat gue yang udah ngasih tampang siap untuk nyekek Altan. Nggak ada yang nggak tahu tentang kisah perbaikan nilai gue semester kemarin yang penuh perjuangan. Makanya teman-teman gue suka ngeledekin gue sama Pak Arya. Ayo kita lanjut ke materi kuliah, kata Pak Arya. Sementara Rara udah ngike geli tanpa suara di samping gue. Lo ditolak secara nggak langsung tuh sama Pak Arya. Kata Pak Arya yang gue tanggapi dengan memutar bola mata malas. Waktu terus berjalan sampai akhir jam kuliah yang diajarkan suami gue ini. Gak banyak dosen yang memilih langsung mengajar di hari pertama masuk kuliah, dan suami gue termasuk ke dalam jajaran itu. Bersambung guys, ditunggu ya.